Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 Ayat 1 Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 Ayat 2 Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bab 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2 Ayat 1 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pasal 1 ayat 3 Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Bab 3 Kekuasaan Pemerintah Negara. Pasal 4 Ayat 1 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 4 Ayat 2 Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Pasal 5 Ayat 1 Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 5 Ayat 2 Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 6 Ayat 1 Presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 6 Ayat 2 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pasal 7 Indonesia dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesungguhnya dapat dipilih kembali. Pasal 8 Jika Presiden mengangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Pasal 9 Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Sumpah Presiden. Wakil Presiden, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Janji Presiden atau janji Wakil Presiden, saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Pasal 11. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 2. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13 ayat 1. Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat 2. Presiden menerima duta negara lain. Pasal 14. Presiden memberi garasi, amnestasi, abolisi, dan rehabilitasi. Pasal 15. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Bab 6. Dewan Pertimbangan Agung. Pasal 16 ayat 1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 16 ayat 2. Dewan ini berkewajiban memberi atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Bab 7. Kementerian Negara. Pasal 17 ayat 1. Presiden dibantu oleh Menteri Negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri itu memimpinkan Departemen Pemerintahan. Bab 6. Pemerintahan daerah. Pasal 18. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang dan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Bab 7. Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 19 ayat 1. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 19 ayat 2. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal 20 ayat 1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat 2. Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Pasal 21 ayat 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Pasal 21 ayat 2. Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Pasal 22 ayat 1. Dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasal 22 ayat 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Persidangan yang berikut. Pasal 22 ayat 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Bab 8. Hal keuangan. Pasal 23 ayat 1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Pasal 23 ayat 2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pasal 23 ayat 3. Macam-macam dan harga mata uang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 23 ayat 4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Pasal 23 ayat 5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturan ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Bab 9. Kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan lain-lain. Badan kehakiman menurut undang-undang. Pasal 24 ayat 2. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25. Syarat-syarat untuk menjadikan dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Bab 10. Warga negara. Bab 10. Warga negara. Pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, kemerdekaan bersifat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Bab 11, agama. Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Bab 12, pertahanan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 2, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Bab 13, pendidikan. Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Bab 31 ayat 2, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32, pemerintahan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Bab 14, kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bab 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bab 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Bab 15, bendera dan bahasa. Pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 17, bab 16, perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal 37 ayat 1, tentang untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang harus hadir. Pasal 34 ayat 2, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir. Aturan peralihan. Pasal 1, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengatur penyelenggaraan kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia. Pasal 2, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 3, untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal 4, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Aturan pertambahan. 1. Dalam 6 bulan sesudahnya akhir peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Yang kedua, dalam 6 bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.